Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Sarong. Saudara, dengan mengenakan pakaian adat, masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah berkumpul dan menyuarakan tuntutan, yakni meminta janji perhatian negara kepada masyarakat adat dan hak-haknya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua menagih keseriusan wakil rakyat dari DPR serta pemerintah untuk segera mengundangkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Selain menuntut RUU Masyarakat Adat yang mandek hingga 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang juga menjadi sorotan antara lain banyaknya kasus kriminalisasi serta pelanggaran yang dilakukan dalam mengambil hak-hak masyarakat adat. Supaya kami bisa menjadi warga Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Tidak setiap saat tanah kami, tanah leluhur kami itu dirampas. Kami tidak setiap saat tambang-tambang datang dalam bentuk bulldozer, PSN dalam bentuk bulldozer. Jadi yang kami perlukan adalah sebuah perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak kami atas tanah, wilayah, sumber daya dan penyelenggaraan di kampung-kampung kami termasuk dalam sistem hukum kami itu diakui oleh DPR, disahkan dan kemudian tentu saja dilaksanakan oleh pemerintah. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini kita segera tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di sana. Selamat siang Triksi, ini kita lihat demonstrasi masih terus berlangsung pada siang hari ini. Apa saja poin yang menjadi tuntutan Aliansi Masyarakat Adat kepada DPR? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Sebenarnya yang paling terutama dalam tuntutan yang dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang tergabung dari seluruh masyarakat adat yang ada di Nusantara ini adalah ingin pemerintah dan juga DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Kalau kita melihat bagaimana track record-nya dari RUU Masyarakat Adat ini sudah masuk dari tahun 2010, lalu kemudian ini masih mandek saja selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah masuk prolegnas, akan tapi masih belum ada pembahasan maupun juga tindak lanjut terhadap rancangan undang-undang masyarakat adat ini. Maka dari itu pada pemerintahan yang baru, pada periode yang baru di kepemimpinan DPR RI yang baru, masyarakat adat ini kembali menyuarakan dan juga meminta janjinya kembali untuk bagaimana melihat pemerintah bisa berpihak, bagaimana melihat DPR RI yang merupakan wakil rakyat ini bisa menyatakan janjinya, berkomitmen untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat masuk dalam prolegnas dan juga bisa disahkan pada periode ini. Nah, itu adalah hal yang sangat menjadi perhatian karena kalau kita melihat dalam rancangan undang-undang masyarakat adat banyak sekali kemudian yang juga ini bisa melindungi masyarakat adat. Di mana tadi kalau disampaikan oleh Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bahwa dalam rancangan undang-undang tersebut bahwa masyarakat adat ini bukan hanya dilindungi dari segi wilayah saja, tapi dari segi keberadaan. Bagaimana budaya dan juga dari keturunan-keturunan masyarakat adat itu sendiri yang juga merupakan warga negara Indonesia ini bisa dilindungi dan juga bisa mendapatkan hak-haknya. Inilah yang kemudian dilihat dan juga diperhatikan bagaimana sebenarnya itu sempat menjadi janji pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun juga dalam nawacita di 2014 silam, akan tapi dalam pelaksanaannya masih belum dilihat ada berbagai bukti maupun juga langkah-langkah yang bisa dilihat dan juga didapatkan oleh masyarakat adat untuk bisa memastikan bahwa masyarakat adat ini benar-benar dalam lindungan, benar-benar tergabung di dalam negara Republik Indonesia. Nah, inilah juga yang kemudian dilihat ataupun juga akan ditagih dan dikawal pada pemerintahan yang baru, bukan hanya pemerintahan DPR RI periode 2024 sampai 2029, tapi juga dari periode pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini tadi juga yang disampaikan melalui draft-draft yang sudah disusun dari masyarakat Aliansi Nusantara, Aliansi Adat Nusantara dan juga beberapa naskah akademik yang sudah disusun untuk yang juga melibatkan dari seluruh Nusantara, adat-adat yang ada di Nusantara ini disusun dan ini akan diserahkan kepada pihak DPR maupun juga kepada pemerintah untuk bisa dikaji dan juga bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, inilah yang tadi juga dilihat bersama-sama Mario dan juga saudara bagaimana tadi setelah menyampaikan ada
draft yang sudah disusun ini segera langsung diserahkan kepada perwakilan DPR RI yang tadi sempat keluar, yakni dari fraksi PKB yang juga menyampaikan beberapa komitmennya ketika mereka menerima draft yang sudah disusun tersebut, yakni komitmennya adalah untuk bisa mengawal bagaimana rancangan undang-undang masyarakat adat ini bisa disahkan, dibahas di dalam prolegnas pada tahun 2024 hingga 2029, Mario dan juga saudara. Nah, tentu juga selain itu yang menjadi perhatian lainnya adalah bagaimana masyarakat adat ini bisa dilindungi secara hukum. Tadi sudah disebutkan bagaimana banyak sekali tindakan-tindakan ataupun juga kriminalisasi yang diterima oleh masyarakat adat ketika mereka mempertahankan haknya, ketika mereka mempertahankan wilayahnya, bahkan ketika mereka mempertahankan dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Ada beberapa hal ataupun juga pihak-pihak dari masyarakat yang kemudian mendapatkan hukuman ataupun juga sedang ditindak hukum saat ini. Maka dari itu menjadi perhatian penuh juga bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat adat, bisa mengajak masyarakat adat bersama-sama berjalan di negara Republik Indonesia. Yang tadi juga menarik, Mario dan juga saudara, terakhir adalah bagaimana pada saat orasi disampaikan setiap tahunnya pemerintah, presiden maupun juga jajarannya ini memakai pakaian adat. Namun mirisnya tidak ada pemerintah yang memperhatikan ataupun juga masih belum kelihatan bagaimana tindak nyatanya kepada masyarakat adat. Itulah yang kemudian dinantikan ataupun juga ditunggu janjinya di masyarakat adat ini kepada pemerintahan baru. Mario. Ya, terima kasih Triksi Valencia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri bilang kebijakan pemerintah tidak menjadi satu-satunya penyebab naiknya jumlah pekerja kena PHK. Salah satu penyebab peningkatan jumlah pekerja kena PHK yakni karena transformasi bisnis dan banjirnya produk impor. Karena tidak mampu bersaing. Entah itu persaingan karena memang kompetisi muncul secara normal ya. Yang kedua memang beberapa perusahaan tekstil garment itu ekspornya tertunda bahkan banyak dibatalkan. Kemudian juga persaingan dari barang-barang impor yang masuk. Tapi selain itu, selain kompetisi juga aksi korporasi. Jangan dilupakan ini, beberapa bank juga melakukan aksi korporasi sehingga terpaksa melakukan PHK. Jadi transformasi bisnis juga menyebabkan. Jadi tidak semata-mata alasan kompetisi dan kebijakan pemerintah yang membingungkan itu yang menjadi single faktor penyebab PHK. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo bilang tidak semua pekerja kena PHK mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Menurut Anggoro Eko, pekerja kena PHK yang tidak menerima manfaat JKP biasanya bukan peserta JKN, peserta yang masa iurnya belum 12 bulan atau tidak mengajukan klaim lebih dari 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Anggoro Eko Cahyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR Selasa 2 Juli 2024. Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak eligible? Karena dari total klaim, total kasus nggak semuanya eligible. Yang tidak eligible itu biasanya karena bukan peserta JKN, karena syaratnya adalah peserta JKN. Yang kedua juga masa iurnya belum 12 bulan, karena DKP kan mensyaratkan mereka sudah menjadi peserta adalah 12 bulan atau tidak mengajukan klaim lebih dari 3 bulan. Lebih lengkap saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Renata, selamat pagi. Jadi untuk dapat menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, apa sebenarnya syarat yang harus dipenuhi seorang pekerja? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian bisa menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama tentu berstatus warga negara Indonesia, kemudian belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, kemudian apabila ini calon peserta bekerja pada PKBU skala usaha menengah dan besar harus sudah mengikuti 4 program sebelumnya, yakni jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sementara mereka yang bekerja pada PKBU skala kecil dan mikro ini minimal sudah mengikuti 3 program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
Yang terakhir, Okta dan juga saudara, calon peserta ini juga sudah harus terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. Nah, sayangnya tidak semua peserta jam sostek ini memenuhi syarat-syarat atau 5 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di RUT BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo juga sudah kembali membicarakan problem ini pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober kemarin. Setelah sebelumnya juga sudah pernah dikomunikasikan pada saat RDP dengan Komisi 9 pada bulan Juli lalu. Eko bilang dari sekitar 41 juta orang yang terdaftar di BP Jam Sostek, hanya sekitar 13 juta orang saja yang kemudian memenuhi syarat untuk menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Padahal kalau yang kita tahu, Okta dan juga saudara, gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja ini terus berlanjut sejak tahun 2022 saja. Ini ada 25.114 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 di angka 64.855 orang. Kemudian di tahun ini dari bulan Januari hingga Juli saja sudah ada 42.863 orang yang kena atau menjadi korban PHK. Ini datanya kami peroleh dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diolah oleh kompas.id. Nah, sejak implementasinya, Okta dan juga saudara, program JKP ini baru menyentuh 100.000 orang saja, yang kemudian tentu ini masih kurang dari kalau yang kita hitung dengan total jumlah korban PHK dari tahun 2022. Nah, di RUT BPJS Ketenagakerjaan, Eko Anggoro Cahyono pun juga sudah bilang kalau pemerintah berencana melakukan revisi atau mengkaji ulang program dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian juga sudah beberapa kali menyinggung agenda ini. Dari pembahasan terakhir di RUT BPJS Ketenagakerjaan ini bilang kalau pemerintah juga sudah serius untuk mengkaji program JKP. Namun yang diingatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebenarnya bagaimana kemudian ini pemerintah bisa memastikan ketahanan dana jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, karena dua dana ini ataupun dana JKP ini merupakan dana yang diambil gitu ya dari dua dana yang saya sebutkan tadi, Okta dan juga saudara. Jadi tentu masih kita nantikan bagaimana tindak lanjut dari pengkajian ulang atau revisi ini, karena balik lagi kalau yang kita lihat datanya dan kita bandingkan juga dengan situasi global yang saat ini pasar tenaga kerja masih sangat tidak stabil. Jadi tentu pemerintah harus kemudian memperhatikan bagaimana nasib-nasib orang-orang yang kemudian terimbas dari PHK. Okta. Ada sejumlah syarat untuk penerima JKP, tentu pertimbangan soal berapa besar data pekerja kena PHK ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah supaya bisa dipenuhi oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan dari kantor Kemenaker Jakarta.